Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditanyakan oleh beliau ini termasuk masalah yang tersembunyi bagi sebagian orang, tidak tersembunyi bagi yang lain. Karena ini udah levelnya penuntut ilmu beneran ini. Iya, masalah soal sholat sunnah wudu. Jadi habis wudu kita dianjurkan sholat sunnah setelah wudu. Karena Rasul sabdakan man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Siapa orang yang berwudu seperti wuduku ini sahabat Utsman bin Affan yang nyampaikan. Thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat setelah wudu ini. Walam yuhaddits fihi ma nafsahu, dia tidak bicara dengan dirinya sendiri dalam salatnya, berusaha khusyuk. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampunilah dosanya yang terdahulu. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, sahabat Bilal ini amalannya nih. Amalannya sahabat Bilal ini, Bapak Ibu. Jadi ketika Rasul tanya, "Hai sahabat Bilal, amal apa yang kau kerjakan sehingga suara sendalmu udah kedengeran di sorga?" Rasul mimpi dengar suara sendalnya Bilal radhiyallahu anhu. Orangnya masih hidup tapi suara sendalnya udah nyampe surga, Bu. Allahu Akbar. Lalu Rasul tanya, amalan apa? Saya nggak amal apa-apa Rasul, kecuali kalau saya batal wudu, saya wudu lagi. Dan kalau habis wudu, saya salat sunnah wudu. Jadi perbuatannya sahabat Bilal itu bukanlah perbuatan yang tidak mengikuti tuntunan Nabi. Karena Nabi SAW sudah sabdakan. Jadi hadis itu sudah ada sebelum sahabat Bilal melakukan hal itu ya. Bukan baru Nabi sabdakan berikutnya. Nah, pertanyaannya dari Bapak ini, bagaimana kalau misalnya orang dia mengamalkan amalan seperti amalannya sahabat Bilal radhiyallahu an. Terus dia misalnya habis sholat asar duduk zikir, lalu dia batal wudunya karena dia mengamalkan seperti amalannya sahabat Bilal, dia wudu. Lah, apakah karena habis asar, apakah dia boleh sholat sunnah wudu? Kan habis asar kagak ada salat sunnah. Ya, kan habis asar tidak ada salat sunnah. Wallahu a'lam. Yang dimaksud habis asar tidak ada salat sunnah itu yang pertama maknanya adalah nggak ada yang namanya ba'diyah asar. Walaupun ternyata nanti ada riwayat lain lagi dari sebagian sahabat ternyata ada. Disitulah maka terjadi perselisihan di antara para ulama. Tuh Bu, ini saya coba urutin dulu urutannya. Tapi wallahu a'lam dia boleh mengerjakan hal itu. Begitu ya. Nah, yang sangat tidak diperkenankan adalah bukan habis asarnya, tetapi adalah ketika bersamaan dengan matahari terbenam. Ranjau selanjutnya nih. Ya, ranjau selanjutnya. Kenapa? Karena bersamaan dengan matahari terbenam itu adalah waktu yang dilarang untuk mengerjakan salat. Kenapa alasannya dilarang? Menyerupai para penyembah matahari, menyerupai orang musyrik. Sampai segitunya syariat melarang agar tidak serupa. Lah bagaimana dengan contoh ini? Balik lagi, kalau pertanyaannya Bapak tadi habis asar, masih ada yang istilahnya wajah atau sisi yang kemudian jadi boleh karena ada sebab. Karena ada sebab, maka itu disebut sholat sunnah wudu itu disebut oleh para fuqaha dengan sholat as-salawatu zawatul asbab. Sholat yang punya sebab, maka di waktu itu tetap boleh. Nah, berselisih lagi para ulama, gimana kalau larangannya sangat kuat seperti ketika matahari bersamaan dengan terbenam. Larangannya sangat kuat agar tidak serupa dengan orang musyrik. Sebagian mereka, walaupun zawatul asbab, sebaiknya tahan dulu. Jangan, tunggu pas dia benar-benar terbenam baru sholat. Termasuk juga terjadi perselisihan terkait dengan tahiyatul masjid. Akhirnya terjadi perselisihan di antara mereka karena gini loh Bu, mana yang mau dimenangin? Yang larangan atau sebabnya yang mau dimenangin? Yang mau dikuatkan gitu ya. Disitulah terjadi perselisihan di antara mereka. Tapi kalau tadi Bapak misalnya ba'da asar, wallahu a'lam masih bisa diperkenankan.